Selamat malam teman-teman, selamat datang di acara We Talk di DSC kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang analisis sentimen atau NLP lebih tepatnya nantinya, yang akan dibawakan oleh Mas Irfan sebagai pembicara kita pada malam hari ini. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, gimana nih kabar teman-teman setelah Lebaran ini? Gimana kuliahnya? Boleh dong komentarnya dulu. Baik, Mas. Apakah tugasnya udah banyak apa gimana nih? Teman dulu dong. Kacau. Pengen libur lagi. Wah, parah mau lulus malah pengen libur ini. Apa ini? Oke. Jadi mungkin itu intermezzo benar ya. Jadi pada malam hari ini kita bakal kayak biasanya ada 3 sesi acara. Yaitu yang pertama ada pembukaan, dan yang kedua ada penyampaian materi dari Mas Irfan sendiri, dan yang ketiga ada penutup. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara yang kedua yaitu penyampaian materi tentang machine learning. Kepada Mas Irfan, waktu tempat saya persilahkan. Oke, baik. Sip, terima kasih untuk Nizam, makasih juga untuk Nanda, dan di sini kita kembali lagi ya di di We Talk ya, We Talk ke-22. Dan kalau nggak salah di tahun ini saya udah bawain ini yang kali ketiga ya. 4 kayaknya, Mantap. Mas. Jadi yang pertama supervise, yang kedua itu prophet time series, dan yang ketiga itu soal NLP. Nah, mungkin di sini seperti biasa kalau misalnya kayak materi-materi sebelumnya, saya selalu kasih untuk Google Colab-nya. Terus juga setelah kasih Google Colab-nya, ya di situ teman-teman tuh bisa coba langsung secara mandiri ya. Nah, jadi itu bisa banget. Nah, mungkin sebelumnya di sini saya coba kenalin diri dulu bagi teman-teman. Mungkin siapa tahu ada yang baru kenal. Oke. Di sini harusnya udah tampil ya? Udah aman ya? Masuk, Mas. Oke, sip, udah aman. Nah, jadi kenalin lagi, di sini nama saya Irfan Hairul Rahman. Untuk beberapa mas-mas khususnya yang core team ataupun lead pasti udah beberapa kali udah ketemu juga. Jadi saya juga alumni angkatan 2018, lulusnya 2022. Jadi mungkin ada yang baru ketemu, ada yang udah pernah ketemu juga di kampus sebelumnya, ada yang mungkin belum pernah sama sekali. That's okay. Nah, kemudian di sini kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, sekarang kerjaan saya itu sebagai data science structure di algoritma data science, yang sebelumnya juga role-nya itu lebih fokus ke data science ya, itu bisnis data science, pernah juga jadi bisnis data science intern di Bukit Vista kayak gitu. Nah, di sini kalau misalnya dilihat lagi di sini nih, kalau diperhatikan di bagian bawah kiri itu ada logo Bangkit. Nah, jadi mungkin sekedar informasi aja bahwa saya juga lulusan Bangkit. Aduh. Nah, jadi kalau misalnya ya jadi kalau misalnya kayak teman-teman ada yang mau daftar Bangkit, itu juga sangat bagus kok, dan juga sangat di-recommended lah kalau mau daftar Bangkit. Apalagi kalau nggak salah sekarang udah cukup banyak juga nggak sih konversinya dari Bangkit, ya nggak sih, mungkin kalau dari Mas Nanda? Full, Mas. 20. Wah, itu kan udah full 20 SKS untuk Tapi ikut Bangkit kayak. tambah susah, Mas. Tapi apa? Susah. Apanya yang tambah susah nih? Maksudnya susah. Ya tambah banyak yang ikut. Jadi rame gitu. Kemarin aku daftar machine learning Oh, nggak masuk. jadi makin banyak yang ini ya, makin banyak, makin kompetitif lah ya untuk Ya, ya. masuknya kayak gitu. Ya jadi sebenarnya nggak masalah sih, karena Bangkit sekarang udah ada 2 batch ya. Dia jadi kayak bukan cuma di semester genap aja, tapi dia ada semester genap, ada semester ganjil. Jadi ya coba aja sih kalau misalnya memang nggak bisa di semester genap, coba lagi di semester ganjil. Cukup, Mas. Oke. Nah itu aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari saya pribadi, biasanya kalau bukan ngajar data science instructor di algoritma, itu juga biasa jadi mentor Bangkit. Jadi kayak mana tahu ada yang mana tahu ada daftar Bangkit semester depan, terus kayak kita ketemu lagi. Jadi setidaknya saya bisa ini nih, bisa kayak
mana nih yang dari UIN Jogja? Kayak gitu. Jadi siapa tahu mau mendominasi ya di Bangkit. Aduh. Oke. Nah itu aja mungkin Dominasi. dari saya. Kita salam kenal lagi ya bagi yang baru kenal. Dan di sini mungkin yang mau saya mau saya disclaimer atau sampaikan di sini mungkin sesi kita kayak seperti biasa ya, kita santai aja ya, kayak gak usah dibawa serius banget. Tapi mungkin sebelumnya saya mau minta maaf karena kalau misalnya untuk di sesi kali ini berhubung akhir-akhir ini saya cukup banyak kerjaan, jadi kayak nggak terlalu mempersiapkan misalnya dari segi materinya dan juga nggak terlalu mempersiapkan dari segi PPT-nya. Nah, mungkin cukup berbeda dari segi dari materi yang sebelumnya, khususnya supervise itu cukup lengkap saya rasa. Terus di time series profit itu juga cukup banyak kan diskusi kita. Nah, kalau misalnya untuk materi ini saya akan coba juga untuk sampaikan secara yang fundamentalnya atau yang penting-pentingnya, tapi ya mungkin sebelumnya mohon maaf kalau misalnya nggak ada PPT ataupun nggak terlalu banyak diskusi di materi ini, karena saya juga ambilnya atau kode referensinya itu dari orang lain juga di Kaggle, karena yang sebelum-sebelumnya itu buat sendiri, kayak gitu. Nah, jadi itu aja. Mungkin di sini kalau misalnya kayak teman-teman lagi yang baru datang, kalau misalnya mau lihat materinya itu boleh banget di akses saja di bit.ly Witalk 22 material, kayak gitu. Nah, jadi kayak walaupun sebenarnya kayak di sini kurang persiapan, tapi kita masih bisa diskusi kok untuk hal-hal yang secara konsep ya soal NLP. Di sini kita masih bisa banget untuk diskusi. Oke. Dan di sini saya coba rubah dulu 28 April 2024. Oke. Nah, sebenarnya itu aja mungkin teman-teman. Kalau gitu kita coba untuk kita coba untuk mulai aja sesinya. Jadi di sini pendekatan saya gimana? Pendekatan saya yang akan saya coba untuk lakukan adalah kita akan coba breakdown lagi kode-kodenya. Sebenarnya kita nggak akan bahas terlalu detail, tapi kita akan coba bahas konsep umumnya saja. Mengenai kode, saya percaya teman-teman, kode kan selalu berubah ya. Kayak mungkin pekan depan kodenya udah berubah lagi, bulan depan pasti kode atau versinya berubah lagi. Nah, jadi kita nggak terlalu bahas bagaimana kodenya, kita nggak fokus teknikalnya, tapi kita fokus ke konsepnya aja. Jadi misalnya kayak teman-teman ke depannya pasnya mau mengerjakan NLP, udah tahu nih, oh gimana sih caranya tokenisasi misalnya. Nah, jadi teman-teman cari tahu aja bagaimana caranya tokenisasi, di situ teman-teman bisa implementasiin atau praktekin. Tapi yang paling penting adalah tetap teman-teman tahu apa yang harus dilakukan, kayak gitu. Nah, itu mungkin sebelumnya. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada lagi harus requirements yang di-download, di Google Colab udah bisa ya untuk jalan semuanya, atau udah bisa langsung diimport semuanya. Tapi mungkin di sini saya coba untuk restart session dulu supaya bisa lancar. Oke. Nah, di sini awalnya seperti biasa kita coba untuk load library-nya ada terlebih dahulu. Kemudian mungkin di sini sebelum kayak saya masuk ke pengenalan NLP-nya, di sini teman-teman mungkin bisa ini ya. Di sini teman-teman mungkin bisa jalanin aja untuk download materinya atau download datanya. Jadi di sini saya udah pindahin ke Dropbox ya untuk datanya. Jadi kayak bisa langsung dijalanin dari Google Colab. Terus nanti setelah di Dropbox kita unzip aja di Google Colab-nya. Nah, kemudian di sini kita punya sebuah data ya, namanya Neo Emoticon. Jadi sebenarnya ini juga dari Kaggle.
kalau misalnya di kode referensinya itu juga udah ada. Kita coba baca aja dulu. Jadi di sini udah ada training, kemudian ada glove 100D TXT. Nanti yang glove ini akan saya coba jelaskan apa maksudnya, tapi yang training ini yang adalah data yang kita gunakan. Nah, kalau misalnya kita lihat 10 data pertama, dia jadinya seperti ini. Jadi kayak jadi ada ininya, ada akunnya dari siapa aja, kemudian ada tweetnya di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada target of sentiment, ada ID user, ada date of tweetnya, kapan tweetnya, terus ini nggak diperlukan no unnecessary column, sama nickname of author dan juga content of tweetnya. Nah, jadi di sini ada dua sebenarnya yang bisa kita perhatikan, yaitu di bagian ini kolom yang 0 ini. Nah, jadi kolom yang 0 ini adalah labelnya atau sentimennya, kemudian yang di kontennya di sini atau Twitternya. Nah, sebelumnya mungkin sebelum kita lanjutkan ya, kayak apa aja yang akan kita lakukan. Nah, sebelumnya saya coba mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kan pembahasan kita hari ini adalah Twitter sentiment analysis. Nah, yang dimana fokus pembahasannya adalah sentiment analysis. Nah, mungkin apa sih yang teman-teman ketahuin ketika mendengar istilah sentiment analysis? Nah, boleh banget mungkin mau dijawab di kolom chat juga boleh banget. Jadi kayak apa yang teman-teman ketahuin ketika mendengar istilah sentiment analysis? Nah, kalau saya sih menurutku dari sentimen analis kan saya pernah pelajari di waktu pelatihan data science di FKA di Binar Akademik. Kan saya pernah pelajari exploratory data analysis. Nah, kita pelajari itu kalau menguji datasetnya kan kita perlu head dulu. Habis itu kan nanti data info baru kita cek ada bermasalah tidak datanya. Nah, kita lagi perlu diuji dulu tepat ada yang kesalahan begitu, ada yang lain juga nomor lain tipe datanya gitu. Itu juga dari saya untuk melakukan data analis. Sebenarnya sudah pelajari tapi saya lupa juga, tapi udah banyak Google Colab yang saya pernah pelajari di FKA Data Science dari Mitra Binar Akademik tahun ini. Itu dari saya. Oke, sip. Oh ya, itu mungkin untuk exploratory data analisisnya. Thank you banget mungkin untuk Mas Noval. Nah, tapi kalau misalnya sentimen analisisnya nih, kayak tadi. Mungkin kalau di sini Mas Nanda, sentimen analisis membaca suatu emosi sentimen yang ada di dalam data. Oke, sip. Fokusnya membaca dan juga sentimen atau emosi. Mantap. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Apa yang diketahui ketika mendengar sentimen analisis? Mungkin saya coba share screen ulang ya, untuk entire screen layar 1. Apa yang terbesit ketika mendengar sentimen analisis? Apapun deh, mungkin entah dari pengalaman atau apapun, itu sentimen analisis. Dari tadi satu dari Mas Nanda. Terus tadi juga udah dari Mas Noval juga ya untuk exploratory data analisisnya. Nah, satu lagi nih sebelum kita lanjut. Ayo. Oke, Mas Nizam, sentimen analisis sama dengan mengetahui pendapat masyarakat atau netizen terkait suatu topik. Baik. Jadi di sini kalau misalnya dari Mas, misalnya kayak sebelumnya kan dari Mas Nanda, itu kata kuncinya emosi. Bukan, emosi itu bukan cuma marah ya BTW. Kan emosi itu kayak ada positif, emosi positif, ada negatif. Kemudian kalau misalnya Mas Nizam itu pendapat masyarakat, khususnya dalam hal ini dalam kurung netizen
terhadap suatu topik. Oke, mantap banget. Nah, jadi di sini, nah jadi ini sebenarnya kurang lebih benar ya untuk teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk sentimen analisis di sini, sentimen analisis ini dia ingin mengetahui bisa dikatakan ya sentimennya atau mungkin emosinya atau pendapatnya. Dalam hal apa pendapatnya? Nah, itu terbagi dua untuk kategorinya. Kategori. Di mana biasanya itu terbagi positif, biasanya terbagi negatif, dan juga ada juga yang mungkin dia dianggap sebagai netral. Biasanya sih sebenarnya masih fokus kedua ini ya, positif dan juga negatif. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang bagi tiga itu menjadi netral. Seperti itu. Nah, jadi ini ya mungkin mengenai sentimen analisis, dia bisa dikategorikan menjadi positif dan juga negatif. Terhadap apa? Nah, terhadapnya itu biasa seperti suatu topik, seperti yang dibilang Mas Nizam. Nah, jadi misalnya nih, sekarang kayak teman-teman mungkin siapa tahu main Instagram ataupun main X ataupun mungkin topik yang lagi viral akhir-akhir ini. Jadi misalnya kayak Indonesia masuk semifinal kayak gitu Oh, kan. mantap. Contoh. Nah, kebanyakan kalau misalnya untuk hal ini sentimennya apa ya? Sentimen positif kayak gitu kan. Nah, jadi itu kelihatan tuh dari tweet-tweetnya orang. Nah, jadinya kalau misalnya kayak kita analisis nih topik untuk mengenai Indonesia masuk semifinal, oh ternyata itu positif, sesuatu yang disenangi oleh masyarakat. Nah, terus misalnya nih lagi-lagi, misalnya kayak kita coba satu topik lagi ya, misalnya ketika mendengar istilah Bung Towel. di sini kayak teman-teman mungkin gimana nih sentimennya terhadap beliau? Apakah positif mungkin? Mas Nanda langsung. Eh, Ka- Kalau menurutku sih, kalau Buntol itu kan kalau dia menanggapinya dalam bentuk sentimen analisis, dia kayak agak apa nih? Dia kayak agak lalai, dia kan bukan pakar sebenarnya, dia kan pakar aneh-aneh Ya. sih. Mereka kan ada juga pakar sepak bola lain kan yang menganalisis perkembangan gimana sih performance-nya ini timnas Indonesia kan, karena kira orang kayak agak bagus cara passingnya, cara opornya begitu ke sana kemari. Itu kan dia bukannya pemain timnas dia analisis kan, tapi Sintayong dia bahas, dia analisis ke Sintayong begitu. Jadi Nah, itu sih orangnya kayak agak negatif sekali itu. Itu kan salah analisis itu. Seharusnya itu fokus ke performance-nya untuk dianalisiskan dulu. Bukan cuma ya. pelatihnya dianalisis saja seperti itu. Karena kan nanti kan emosi juga netizennya. Kok analisisnya bahas di pelatih, kok nggak dia pemain, agak lain juga itu. Itu jadi dari saya. Oke, nah jadi di sini thank you ya mungkin untuk Mas Novel ya. Nah jadi di sini untuk sentimen kan di sini yang kita bahas kayak sentimen ini ya, sentimen netizen mungkin terhadap suatu topik. Dalam hal ini, oh ya Indonesia masuk semifinal positif, tapi sentimen misalnya sentimen netizen mungkin dari tadi kayak Mas Novel pasnya merasa bahwa untuk Bung Toel itu negatif. Terus juga mungkin teman-teman tadi kan kayak negatif. Mas Nanda langsung kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat emang ternyata apa yang disampaikan Bung Toel itu tuh direspon negatif oleh masyarakat seperti itu. Nah, nah itu ya mungkin mengenai analisis sentimen. Nah, jadi sebenarnya untuk analisis sentimen ini itu cukup menarik ya untuk kita melihat suatu topik, melihat secara keseluruhan ya sentimen dari suatu masyarakat terhadap suatu topik. Nah, tapi di sini kita kan lagi-lagi ya dalam hal sentimen analisisnya dalam hal data science itu tuh kita bukan cuma sekedar mengenai machine learning-nya doang, buat machine learning-nya doang, tapi pasti kita juga membuat machine learning-nya itu pasti ada impact bisnisnya kayak gitu. Entah impact bisnis itu mungkin membantu kita mengambil keputusan. Nah, jadi kalau misalnya di sini pertanyaan kedua adalah apa sih
kayak bagaimana sih penerapan sentimen analisis dalam pengambilan keputusan. Jadi kayak bagaimana sih sebenarnya sentimen analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan, baik keputusan bisnis misalnya atau pemerintahan. Nah, di sini mungkin kayak teman-teman ada contoh nggak? Kira-kira bagaimana nih? Misalnya kayak teman-teman sebagai data scientist, misalnya kita role play ya, teman-teman sebagai data scientist di suatu institusi tertentu yang mungkin teman-teman bisa bayangkan. Kemudian di sini teman-teman butuh sentimen analisis nih untuk membantu pengambilan keputusan. Kayak contoh bagaimana sih misalnya sentimen analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan atau membantu kita untuk mengambil insight terhadap suatu topik. Nah, misalnya nih saya kasih contoh ya, teman-teman. Lagi-lagi ya saya kasih contoh. Misalnya saya sebagai misalnya saya sebagai ini ya, cancel manajernya Bung Towel ya, misalnya manajernya Bung Towel. Nah, saya lihat nih kayak ternyata Bung Towel ini dengan respon-responnya seperti itu selalu mendapatkan sentimen negatif. Nah, apa sih akibatnya? Kalau misalnya kan kita kan mendapatkan sentimen itu bukan cuma baca 1 tweet atau 2 tweet aja kan. Tapi kita memang melihat dari sekian banyak tweet, terus nanti kita lihat presentasinya kayak, oh dari 1000 tweet, 99,9% negatif sentimennya untuk Bung Towel misalnya. Jadi kan kita tahu bahwa klien kita ini memang problematik. Misalnya seperti itu. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kan takutnya nanti klien kita ya mungkin nggak dapat job lagi kali ya atau gimana gitu. Misalnya jadi dia harus meningkatkan citranya. Nah, maka dari itu dengan adanya sentimen negatif ini, sentimen analisis ini, saya sebagai manajernya juga bisa menyarankan atau bisa secara objektif memberitahu klien bahwa oh sentimen masyarakat terhadap reaksi seperti itu nggak baik. Ya, mungkin bisa aja dikurangin atau kayak gimana. Supaya yang dimana sentimen masyarakat ini sekarang lagi hype nih mengenai Sintayong misalnya sebagai manajer. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk pengambilan keputusan ataupun pengambilan insight. Nah, tapi kan ini mengenai ini kan contoh remeh ya teman-teman, yaitu Bung Towel. Nah, tapi bagaimana nih kalau misalnya teman-teman kerja di sebuah institusi negara ataupun misalnya di sebuah perusahaan besar, kira-kira kayak contoh kasus seperti apa yang si penerapan sentimen analisis ini berguna? Mungkin boleh tuh dijawab di kolom chat aja ya, kayak kita bisa apalagi tuh bisa ngelihat jawaban dari masing-masing orang misalnya. Saya nggak masalah, saya tungguin. Oh, kalau misalnya Mas Nanda, oke, boleh kalau misalnya mau jawab on mic di sini silahkan Mas Nanda. Oke. Tadi ya kalau menurutku, aku mungkin ngambil contohnya kalau misal aku kerja di PSSI aja. Mungkin ya, ya Mas memang soal kalau bola ya, oke. yang aku lihat ya aku kurang update, tapi dari beberapa bulan kemarin ya emang ya nggak seputar jauh dari PSSI yang kami. Ya mungkin kalau saya selain yang politik ya. Nah menurutku satu lagi yang bisa diterapin sentimen analisis itu mungkin pas ada kasus kemarin tuh yang Expo tuh, yang masalah jersey timnas itu. Nah itu kan sebenarnya kepecah kan dan chaos banget itu. Mungkin ya sebagai PSSI ya mungkin ada yang melakukan suatu sentimen analis lah, kayak sudah seberapa parah ini, harus masuk apa enggak atau gimana gitu, jangan didiemin aja. Kemarin kan udah sampai kebakar kemana-mana itu, hingga akhirnya sepakat untuk diganti. Nah keputusan sepakat untuk diganti itu menurutku cukup terlambat, ya udah ibaratnya udah hangus terbakar semua, itu udah gosong kemana-mana. Ya menurutku udah lebih baik dianalisis lebih cepat lah. Walaupun menurutku nggak perlu dianalisis, kayaknya udah kelihatan banget sih, kayak kecenderungannya kalau lihat
komen membahas itu tuh semuanya tuh cenderung negatif gitu ke jersey, terutama ke orangnya itu ya, yang itu ya. Ya menurutku itu sih bisa Oke, keputusan. sip. Thank you banget untuk Mas Nanda ya. Jadi kalau di sini kayak Mas Nanda, misalnya kayak sebagai PSSI mungkin melihat ya kayak sentimen mengenai Erspo. Kayak gitu. Jadi kan mungkin bisa membantu pengambilan keputusan. Apakah memang ini sentimen brandingnya ini memang cukup bermasalah kah atau kayak gimana? Bagaimana sebenarnya masyarakat itu merespons ya kayak desain dari jersey-nya Erspo misalnya seperti itu. Nah itu kan juga salah satu penerapannya. Nah di sini juga dari Mas Nizam nih bagus banget juga untuk jawabannya, yaitu kalau misalnya dari Mas Nizam ketika perusahaan mau tes launching produk. Jadi kan biasanya kayak masih ada testingnya dulu ya. Jadi di sini dilihat nih kayak untuk produknya apakah ini mendapatkan sentimen bagus ketika dipublish, dicoba publish awalnya dulu nih. Kalau misalnya nggak dapat sentimen bagus, setidaknya kan kita bisa mengambil keputusan cepat. Jadi kalau misalnya sentimennya nggak bagus, misalnya sentimennya buruk, ya dari brandnya itu bisa mengambil keputusan cepat mungkin untuk menarik produknya supaya nggak berlanjut-lanjut ya seperti itu. Nah itu adalah mungkin contoh-contoh penerapan dari analisis sentimen. Jadi di sini lagi-lagi ya mungkin kalau kita lihat machine learning itu bukan hanya membantu untuk memprediksi aja, tapi ada nih kenapa machine learning itu digunakan dalam hal ini harusnya memang untuk untuk pengambilan keputusan. Ini adalah membantu kita untuk mengambil keputusan ya. Jadi pengambilan keputusannya itu bukan cuma berdasarkan feeling aja, tapi ada banyak pertimbangan lain ya. Salah satunya ya informasi seperti ini. Kayak apakah sentimen itu memang baik atau tidak. Seperti itu. Jadi keputusannya lebih reliable dan juga lebih based on data. Jadi kalau misalnya di sini saya simpulkan, sentimen analisis dapat membantu dalam dalam menambah pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Jadi memang data based kebijakan berbasis data ya, seperti itu. Nah itu sih mungkin kalau misalnya kita breakdown ya mengenai sentimen analisis atau apa sih sebenarnya yang ingin kita coba bahas di atau kenapa sih kita harus belajar mengenai sentimen analisis, yang dimana ini berpengaruhnya di bidang bisnis seperti ini. Jadi mungkin ini adalah contoh ini ya, contoh secara garis besar ataupun yang relate sebagai yang relate untuk teman-teman. Tapi kalau misalnya saya boleh berbagi, biasanya kan di algoritma itu juga kadang consulting kan. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang dimana dia consult kayak apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja kita ataupun mengetahui ataupun meningkatkan misalnya penjualan, misalnya seperti itu. Nah, di sini biasanya kita manfaatkan juga, salah satunya kita menyarankan, bisa nih menggunakan sentimen analisis terhadap review produknya dari perusahaan tersebut. Jadi untuk sentimen yang negatif itu di breakdown lagi, kira-kira negatifnya itu kenapa. Nah, dari hal tersebut ya itu bisa menjadi feedback bagi perusahaannya. Karena kan yang namanya review ataupun perusahaan-perusahaan besar itu kan biasanya reviewnya banyak kan. Ada ribuan, ada jutaan. Itu sangat sulit kalau mau dibaca satu-satu. Maka dari itu di sini bisa digunakan machine learning untuk membantu proses otomasi mengetahui sentimennya itu seperti apa. Nah itu kalau misalnya kayak contoh skala kecilnya ya, yang biasanya kalau dari saya itu cukup relate ketika kita menyarankan perusahaan-perusahaan untuk menggunakan sentimen analisis. Nah, kayak gitu sih mungkin teman-teman mengenai sentimen analisis. Jadi ini bukan ilmu yang kayak setelah dipelajari itu nggak ada gunanya atau kita cuma pelajari di kuliah aja, tapi memang ini berguna kok. Baik di bisnis ini sangat relatable atau sangat relevan. Oke, itu mungkin dari saya mengenai sentimen analisis. Nah, sebelumnya mungkin di sini kayak kita coba lanjut aja ya ke kodenya. Nah, jadi ketika hal pertama, kan kita tadi udah baca datanya ya, terus kita udah tahu nih, kita udah tampilin 10 datanya,
itu bentuknya seperti apa aja. Kita juga udah tahu bahwa ini itu adalah sentimen dari Twitter. Nah, di sini hal yang pertama selalu saja ketika kita melakukan project data science itu adalah kita melakukan exploratory data analysis. Nah, jadi kalau misalnya kayak teman-teman perhatikan baik di WeTalk saya sebelumnya, apalagi yang pasnya Prophet ya, itu kita cukup banyak nih melakukan di bagian exploratory data analisisnya, dan kita cukup banyak mengambil atau kita cukup banyak diskusi pada saat pengambilan insight di seasonality analisisnya. Nah, untuk apa sih sebenarnya exploratory data analysis itu atau biasa disingkat EDA? Jadi EDA itu gunanya adalah mengenal lebih dalam mengenai data kita. Nah, ini adalah sebuah apa ya? Step yang sangat penting untuk mengenali data kita ketika kita mengerjakan project data science. Karena kita nggak bisa serta-merta nih langsung membuat machine learning kalau kita nggak kenal dengan data kita. Dengan mengenal data kita, kita bisa lebih tahu bagaimana kita treat data kita sebelum dilakukan pemodelan. Kayak gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya tujuan utama dari exploratory data analysis adalah untuk mengenal data kita. Nah, gimana nih cara mengenalinya? Kayak apa aja stepnya? Nah, di sini nggak ada step saklek ya, kayak oh harus lihat missing data atau duplicate atau harus melihat .info misalnya atau apapun itu. Nah, itu nggak ada. Jadi mungkin cukup berbeda-beda. Kayak tadi mungkin Mas Naufal pas menjelaskan cukup banyak melihat Google Colab atau yang sudah dipelajari. Kalau dilihat biasanya exploratory data analysis itu juga dilakukan berbeda-beda dan exploratory data analysis itu nggak terbatas nih apa aja yang harus dilakukan. Nah, tapi dalam hal ini mungkin yang kita coba lakukan adalah kita coba lihat missing value-nya, terus mungkin kita coba analisis ya kayak user most frequent. Jadi yang paling banyak nih mungkin usernya. Kemudian mungkin kita melihat workloads dalam artian melihat kata paling banyak di sentimen positif dan juga negatif. Seperti itu. Nah, ini adalah step yang bisa dikatakan di EDA yang kita ingin lakukan ya. Tapi nggak harus terbatas sama ini. Kalau teman-teman mau explore yang lain juga itu bisa banget. Oke. Nah, mungkin yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita coba untuk ubah dulu nama kolomnya. Jadi kalau di sini karena kan kalau kita lihat di atas di sini nama kolomnya itu masih 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kurang informatif. Saya coba ubah aja dulu. Nah, jadi setelah diubah di sini sudah cukup informatif ya. Oh, ini kolom apa aja sih? Sebenarnya ini konten. Kemudian ini username-nya ada special one. Ini adalah date-nya kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu di sini hal yang selanjutnya ingin kita lakukan adalah kita coba lihat nih missing value-nya. Apakah ada terdapat data missing di data kita? Nah, apa sih missing value ini? Missing value ini nilai yang nol ya atau yang hilang. Jadi mungkin bisa aja dia ke scraping untuk tweetnya, tapi pada saat di bagian kontennya dia nggak ke scraping atau ada error. Nah, jadinya row lainnya itu terisi, tapi di bagian kontennya itu nggak terisi. Nah, ini kita ingin lihat apakah terdapat missing value di data kita atau enggak. Nah, setelah kita perhatikan atau setelah kita jalankan, ternyata nggak terdapat nih missing value di data kita. Di sini kalau dilihat persentasenya ini masih 0 semua ya. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi syukurnya kita nggak punya missing value. Tapi bagaimana kalau misalnya kita punya missing value? So, we have missing value. Jadi apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan ketika kita punya missing value? Nah, kalau misalnya dalam kasus teks di sini bisa dikatakan kita we can drop the missing value atau bisa kita hapus, bisa dihapus. Karena kita nggak bisa melakukan imputasi untuk data teks ya, karena tidak. Kalau nilainya numerik mungkin kita bisa lakukan imputasi, tapi kalau datanya teks kita nggak bisa lakukan imputasi missing value.
Oke, nah mungkin kita coba lihat ya, apa aja sih misalnya tweetnya, contoh tweetnya di sini. Nah, jadi di sini ketika misalnya kita lihat tweetnya, oh, is upset that he can update his Facebook by texting it. Jadi, and might cry as a result school today also, blah, kayak gitu-gitulah. Nah, terus di sini juga I dive many times for the ball, manage to save blah blah blah, the rest go out the bonds. Di sini seluruh badannya itu merasa kebakar kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat ya untuk tweetnya. Sebenarnya kalau misalnya untuk tweet bahasa Indonesia itu juga pasti lebih asik ya kayak gitu. Tapi ini dalam kasus ini datanya itu data bahasa Inggris. Nah, jadi di sini sebenarnya kita juga bisa lihat untuk labelnya ya. Misalnya kayak untuk targetnya. Nah, di sini sebenarnya nggak ada target 4 ya. Yang ada cuma 1, 2 sih harusnya ya. Kalau misalnya di sini saya coba ubah. Oh, sorry. Nah, jadi kalau misalnya kelas 0 itu refer ke negatif sentiment tweets. Jadi di mana di sini kebanyakan sentiment tweets-nya yang negatif. Tapi kalau misalnya kita mungkin lihat yang lain, misalnya positive sentiments yang 4. Nah, di sini kata-katanya cukup berbeda ya. Kayak ada I love, with my besties tonight, kayak gitu. Can wait. Kayak gitu-gitulah. Jadi intinya kalau misalnya untuk yang sentimen positif itu ya memang terasa lebih positif. Nah, jadi ini kalau misalnya kayak kita cuma melihat dari berbagai tweetnya aja ya. Jadi misalnya kayak di sini untuk berbagai tweetnya itu kita bisa lihat masing-masing tweetnya. Tapi bagaimana nanti kalau misalnya kayak kita ingin melihat secara garis besarnya kayak oh tweet positif itu kebanyakan dia terkandung kata apa sih? Atau kalau di tweet negatif itu dia terkandung kata apa sih? Nah, itu nanti kita bisa lihat di word cloud kayak gitu. Nah, jadi ini kalau misalnya kayak teman-teman mungkin mau lihat ya, nantinya di word cloud itu kita bisa sama-sama lihat. Nah, kemudian di sini mungkin karena bentuk labelnya itu masih numerik yaitu 0 dan juga 4, maka dari itu kita coba ubah ya, yaitu negatif dan juga positif. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kayak kita lihat data kita, di sini data.head. Nah, di sini udah kelihatan ya ada negatif, negatif, dan juga negatif. Jadi di sini lebih terlihat bukan cuma label lagi 0 dan 4, tapi ada negatif, negatif, dan positif. Kayak gitu. Dan kalau misalnya kayak kita lihat presentasinya, di sini, oh presentasinya ini udah cukup imbang, yaitu 50% dan juga 50%. Ada 50% positif, ada 50% negatif. Kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya ininya ya, teman-teman ya, mungkin untuk proporsi dari targetnya, di sini kalau kita lihat ternyata terdapat 800.000 ya. Jadi total data kita itu ada 1,6 juta, cukup banyak juga. Nah, terus di sini kita ingin melihat misalnya kayak rata-rata ininya, length of tweet konten. Jadi kayak seberapa panjang sih kontennya. Nah, ini sebenarnya nggak wajib ya teman-teman. Ini kalau misalnya kita penasaran aja. Nah, terus kalau misalnya ternyata kita lihat di sini dari 800.000 mungkin untuk yang positif ya. Kalau yang positif ternyata rata-rata panjangnya itu kebanyakan dia di angka 10 ya, ada kayak 10 kata lah. Atau di 12 kata di sini rata-ratanya, min-nya. Kayak gitu. Nah, yang paling maksimal ada 64 kata kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kayak kita lihat di sentimen negatif, di sini rata-rata katanya itu 13, jadi nggak jauh beda ya antara tweet positif dan juga tweet negatif tuh nggak jauh beda juga nih jumlah katanya. Ya mungkin kita siapa tahu berasumsi orang-orang yang bersentimen negatif itu pilihan katanya itu pendek-pendek, ternyata nggak juga. Atau misalnya kayak kita berasumsi, oh pasti orang marah-marah itu tweetnya lebih panjang. Nah tapi ternyata ya nggak juga sih sebenarnya. Bisa dikatakan di sini sama aja.
untuk baik distribusinya dan juga ya baik dari distribusi panjang katanya ya. Di sini rata-ratanya 13, kalau di sini 12, jadi nggak terlalu jauh beda. Di sini maksimal 64 kalau yang positif, tapi kalau yang negatif di sini maksimal 57 kayak gitu. Jadi nggak jauh banget beda katanya. Kecuali misalnya di sini perbedaan katanya, rata-rata panjangnya, kalau negatif itu misalnya yang negatif rata-ratanya 30 kata per tweet. Sedangkan yang positif itu cuma 12 kata per tweet. Nah, di situ mungkin ada informasi menarik ya. Kita bisa tahu, oh ternyata orang yang marah-marah atau yang sentimennya negatif itu jumlah katanya lebih panjang. Kayak gitu. Nah, tapi ini ya cuman explore aja untuk kenal data kita ya. Nah, terus di sini yang kedua, kita most commonly tweeting users. Jadi kayak kita coba lihat ya, kira-kira orang yang paling atau users dengan paling positif vibes itu user siapa sih? Nah, ternyata di sini namanya What Bugs You ya. Nah, jadi What Bugs You ini yang selalu punya mood yang bagus, yang sering bagus karena dia memiliki frekuensi tweet sentimen positif paling banyak, yaitu di atas sampai 250 kayak gitu. Nah, ini yang kalau misalnya untuk What Bugs You ya. Jadi mungkin What Bugs You ini bukan mahasiswa UIN, makanya dia kayak positif terus ya. Jadi nggak tahu deh kalau misalnya kayak kalian, siapa tahu Twitter kalian kayak gimana di sentimen positif negatif, mungkin hasilnya cukup berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kayak di sini kita bisa lihat juga ya, oh username untuk What Bugs You itu apa-apa aja sih konten-kontennya kayak gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini biasanya si What Bugs You ini dia cuma nge-repost aja ya. Repost dengan kalimat-kalimat yang sama. Nah, jadi baru sini kita tahu ya ternyata si What Bugs You ini bot ternyata, bukan orang yang asli. Kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu ya, mungkin untuk exploratory data analysis ini sebenarnya tahapan yang diperlukan karena dengan hal ini kan kita tahu bahwa ternyata beberapa user di Twitter ini dia terhitung paling positif tapi ternyata isinya itu cuma bot semua. Nah, jadi kan mungkin kita bisa aja mungkin siapa tahu kayak kita mau take out ataupun mungkin kita tetap masukkan, itu juga bisa sebagai pertimbangan. Jadi ya bisa dikatakan exploratory data analysis itu emang bisa mengenali data kita ya. Nah, terus di sini yang paling negatif nih. Yang negatif-negatif. Nah, jadi paling negatif di sini ada tweetpad terus lost dog. Nah, jadi lost dog ini username dengan nama lost dog ini yang memiliki sentimen cukup paling banyak yang negatif. Karena ya kayaknya ini memang ini ya tweet informasi soal anjing hilang ya. Jadi kayak pada negatif semua, pada sedih semua mungkin, pada bad mood semua. Jadi dia di sini ya kemungkinannya apakah antara dia bot atau memang bad mood gara-gara anjingnya pada hilang. Nah, itu sih kalau misalnya untuk ini ya most commonly tweeting users. Nah, selanjutnya mengenai word cloud. Jadi di sini word cloud ini mungkin bisa membantu kita untuk mengetahui orang-orang yang memiliki sentimen positif itu kira-kira kata yang dipunya itu apa aja sih kayak gitu. Nah, nah ini masih berjalan. Nah, mungkin kita coba ke yang ini dulu ya, ke yang negatif dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang negatif ini kata-kata apa aja nih yang paling banyak? Di sini kalau misalnya kayak kita lihat, kalau misalnya kita lihat kata yang paling banyak yang berkaitan dengan negatif itu adalah pekerjaan, guys. Jadi kayak work. Kayak gitu.
Nah, jadi ya mungkin banyak orang yang mengeluhkan pekerjaannya ya seperti itu. Mungkin siapa tahu kalau di sini ada kuliah, di sini juga siapa tahu salah satu kata yang paling banyak. Tapi kayak set, kemudian head, bahkan misalnya kayak Twitter, dan juga misalnya sleep. Jadi mungkin ini mengenai orang-orang kayak mungkin terganggu ya tidurnya. Terus juga ada ini ya, miss, merindukan, seperti itu. Nah, jadi ini adalah kata-kata yang ini ya memiliki sentimen ya kata-kata paling banyak yang memiliki sentimen negatif. Jadi setidaknya kita tahu oh orang-orang itu ternyata banyak mengeluhkan mungkin mengenai pekerjaannya kayak gitu. Nah, itulah kegunaan dari exploratory data analysis. Jadi sebenarnya inti dari exploratory data analysis itu ya untuk mengenali data kita memang. Kayak kita bisa lebih tahu sebenarnya data kita ini bagaimana sih isinya. Jadi kayak bukan langsung melakukan pemodelan aja, tapi kita bisa juga untuk lebih kenal dengan data kita. Nah, sama seperti yang positif ini ya, kebanyakan ya love. Di sini love, terus juga no, ada yang haha, ketawa. Ada juga sebagian orang yang suka dengan pekerjaannya. Terus ada juga thanks. Itu yang adalah kata-kata paling banyak. Kayak gitu. Nah, jadi kalau word cloud ini lebih besar katanya itu paling banyak juga ya katanya yang ada di tweetnya. Kayak gitu. Jadi semakin besar ukurannya, semakin banyak dia frekuensinya. Jadi semakin kecil ukurannya semakin kecil juga frekuensi dari kata di tweetnya. Kayak gitu sih mungkin untuk exploratory data analysis. Jadi sebenarnya kita di sini udah cukup kenal ya dengan data kita dalam artian kita udah tahu oh data-data kita ini misalnya data kita nggak punya missing value, itu yang pertama. Yang kedua, dari panjang tweet itu nggak terlalu banyak perbedaan antara positif dan juga negatif. Dan di sini kalau dari segi word cloud, kata-kata paling banyak untuk di sentimen dan juga sentimen positif dan juga sentimen negatif, kita juga udah tahu nih kata-kata apa aja. Kayak gitu. Nah, itu sih mungkin untuk exploratory data analisisnya. Nah, di sini saya coba untuk ini ya. Nah, di sini saya coba untuk langsung lanjut ke data preparation. Nah, jadi sebenarnya ketika misalnya kayak kita lihat data kita ya, teman-teman. Nah, jadi ketika kita lihat data kita di sini, nggak semua kolom itu kita butuhkan. Nah, jadi cuman ada 2 kolom aja yang kita butuhkan, yaitu kolom target dan juga kontennya. Jadi kalau misalnya di sini untuk ID, username, terus juga panjangnya itu nggak kita butuhkan. Karena memang masukan ataupun input dari jadi di sini kalau misalnya kayak di sini ya. Jadi input model machine learning untuk sentimen analisis itu adalah teksnya ya atau hanya kontennya aja. Jadi di sini sebagai prediktor atau mungkin ya feature-nya. Jadi feature-nya itu ya memang kontennya atau teksnya atau katanya. Nah, kemudian targetnya di sini kalau misalnya yang ini itu adalah sebagai label atau target atau yang ingin diprediksi. Nah, itu kalau untuk targetnya. Selain itu kita nggak butuhkan. Jadi misalnya kayak username ataupun query ataupun tanggal. Nah, di sini kita nggak butuhkan ya. Jadi memang prediktornya itu cuma teks dan juga ya cuma teks aja sih, teks inputnya. Nah, jadi ini yang ingin kita coba drop. Kita coba drop aja langsung untuk yang kita nggak butuhkan. Nah, jadi di sini tinggal 2 ya, ada konten, ada target. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita coba ganti lagi untuk positif sama negatifnya jadi 0 dan 1. Kenapa? Karena
Ya sayangnya sih sebenarnya kayak biasanya untuk di Python itu ataupun misalnya kayak TensorFlow dia nggak menerima apa ya, istilahnya bisa dikatakan dia nggak menerima masukan yang berupa karakter ya ataupun teks, jadi kita harus ubah dia menjadi numerik. Nah, pada akhirnya si kata-kata ini juga nanti dia akan diubah menjadi bentuk numerik nih, teman-teman. Nanti ada tahapannya namanya tokenisasi sama embedding. Tapi nanti kita coba lihat ke sana ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya kayak kita lihat di sini kan biasa banyak ini ya, ada link-link kayak gini ya, ada link, ada juga username. Terus di sini juga ada username, kemudian juga intinya banyak informasi yang sebenarnya nggak dibutuhkan oleh modelnya. Misalnya kayak di sini ada kelebihan titik. Nah, ini kan sebuah informasi yang nggak dibutuhkan oleh modelnya. Kayak gitu. Nah, maka dari itu kita harus melakukan cleaning. Jadi cleaning itu kita coba bersihkan nih tweetnya. Jadi kayak kita menghilangkan linknya, kita coba hilangkan juga username yang ada. Itu kita coba cleaning seperti itu. Supaya apa? Ya, namanya model machine learning ya. Pasti mungkin teman-teman sering mendengar istilah garbage in, garbage out. Nah, jadi kalau misalnya memang kita masukin data kotor ke dalam model machine learning kita, ya keluarannya dia juga kotor atau kurang bagus performanya. Maka dari itu kita mau membersihkan data kita sebaik mungkin supaya apa ya? Supaya datanya itu bersih, performa modelnya itu juga bisa bagus. Maka dari itu penting untuk membersihkan data input untuk performa model yang baik dan juga konsisten. Oke. Nah, itu mungkin untuk yang pertama. Jadi di sini untuk yang pertama ketika kita melakukan content cleansing ada hal yang bisa kita lakukan yaitu namanya stemming. Nah, jadi kalau misalnya stemming itu adalah kita bisa dikatakan kita mengembalikan sebuah kata-kata itu menjadi kata dasarnya. Nah, jadi di sini misalnya ada kata running, ada runned, ada runner. Nah, itu tuh kita kembalikan ke kata dasarnya itu menjadi run saja, seperti itu. Nah, di sini teman-teman sebenarnya yang dilakukan oleh stemming ini menghapus imbuhan. Jadi misalnya kayak running, nah ning-nya itu dihapus. Atau kayak misalnya runned, ya runned-nya itu dihapus. Jadi dia akan cari mana sih yang paling sering menjadi imbuhan. Kan kalau bahasa Inggris ada ing, at, kayak gitu-gitu kan sering. Kalau misalnya mungkin contoh bahasa Indonesia. Contoh bahasa Indonesia misalnya berlari. Nah, bernya dihapus, dia akan menjadi lari. Kayak gitu. Jadi dia akan mencari semua kata yang ber di depannya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya bagaimana kalau misalnya ada kata bersama, ya tinggal jadi sama. Kayak gitu. Nah, jadi kekurangannya apa? Kekurangannya artinya jadi beda. Kayak gitu kan jatuhnya. Nah, itu kalau misalnya stemming. Nah, di sini stemming itu jadi ini kan stemming kekurangannya adalah kekurangan dari stemming karena menghapus imbuhan bisa saja menghasilkan arti yang berbeda. Nah, ini diselesaikan oleh yang namanya lematisasi. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman mungkin mau cari cara bagaimana nih sih caranya kita mengembalikan ke kata dasar tapi dengan cara yang lebih bagus. Nah, ini bisa menggunakan lematisasi ya. Di mana lematisasi itu mengganti ke kata dasar berdasarkan kamus yang dimiliki. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya lama komputasinya, lama
komputasi karena harus cek satu persatu untuk diganti ke kata dasar. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kayak gini. Kalau misalnya ada kata berlari, dia akan coba cek di kamus, apakah ada nih kata berlari? Cek di kamus, apakah ada kata berlari? Oh, ternyata ada. Nah, dia ubah jadi lari. Tapi kalau misalnya bersama, dia cek juga di kamus, apakah ada kata dasarnya bersama? Oh, ternyata nggak ada. Maka dari itu dia tetap menjadi bersama. Nah, jadi dia nggak asal langsung hapus aja ya, kata depan ataupun kata belakang. Nah, tapi ya kekurangannya lama banget sih untuk komputasinya. Lematisasi aja komputasinya lama. Stemming aja komputasinya itu lama, apalagi lematisasi. Kayak gitu. Nah, di sini kita coba untuk lakukan lematisasi. Tapi untuk bahasa Inggris, kita bisa panggil aja stop course dari English. Nah, terus selain lematisasi, kita bisa gunakan regex juga untuk hapus-hapus seperti ini ya. Misalnya kayak untuk hapus link ataupun username. Jadi dia cari ini, kalau ada @ di depannya dia bakal hapus semua. Kalau ada HTTP di depannya dia juga bakal hapus semua kata-katanya. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa gunakan regex. Di sini saya nggak jelasin lebih lanjut ya gimana cara baca regex yang seperti bahasa alien ini, tapi setidaknya teman-teman tahu lah apa poinnya ya, kayak gitu. Nah, kita buat fungsinya. Terus di sini bakal cukup lama banget untuk menjalankannya. Tapi kalau misalnya kayak kita coba lihat hasilnya, sekarang dia udah bersih ya. Di sini udah nggak ada, bisa dikatakan kayak udah nggak ada linknya, udah nggak ada usernya juga, kayak gitu. Jadi ya udah bersih lah, katanya udah lebih nggak ada kotoran-kotorannya, kayak gitu. Jadi dalam hal ini kita bisa lanjutkan ke proses selanjutnya, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu dulu teman-teman mengenai lematisasinya. Semoga masih bisa mengikuti. Di sini saya coba jawab pertanyaannya Mas Noval ya. Merek laptop pemateri, oke. Mereknya sih ThinkPad ya, laptop ini, laptop template, laptop template karyawan. Dikasih sama kantor kok. Anjay. Oke, nah mungkin ini teman-teman kita coba tunggu aja. Kalau misalnya memang udah terlalu lama, saya coba lanjut lagi dulu ya hingga pembersihan datanya dan hingga nanti pada saat mau pembuatan modelnya. Nah, selanjutnya ini masih sama ya. Di sini sama seperti model supervise yang lainnya, kita harus melakukan trend test splitting. Nah, jadi kita bagi data set kita menjadi dua ya, yaitu data trend dan juga data test. Kayak gitu. Nah, dalam hal ini data kita test size-nya itu jadi 0,1. Nah, maka dari itu, kalau misalnya test size-nya itu 0,1, di sini maksudnya itu adalah 10% dari data set menjadi data test. Nah, maka dari itu trend size-nya adalah 0,9. Jadi 90% dari dataset menjadi data untuk pelatihan model. Kayak gitu. Nah, itu sih mungkin untuk trend test splitting-nya. Di sini saya coba jalankan aja sambil nunggu yang di atas. Emang lama banget. Tapi pada intinya ya dari 160.000 jadinya ada 16.000 ya yang menjadi data tes dan juga sisanya itu menjadi data trend. Nah, jadi data testnya ini untuk kita nanti evaluasi model kita ya, karena modelnya nanti belajar pakai data trend aja. Nah, selanjutnya di sini
kan kalau misalnya kayak kita lihat ya, sebenarnya data kita itu adalah jenis data ini ya. Misalnya saya coba ke atas. Nah, di sini kan data, kan kolom kita itu cuma 2 ya, ada konten sama juga target. Nah, berbeda mungkin dengan kasus-kasus kayak kasus-kasus data tabular, di mana misalnya untuk kasus regresi, misalnya di sini regresi prediksi harga rumah. Nah, ketika misalnya kita punya proyek prediksi harga rumah, kan yang diprediksi itu atau targetnya kan adalah harga. Tapi kita juga punya feature di sini. Feature seperti luas rumah, jumlah kamar, kemudian jumlah lantai. Nah, ini kan masing-masing kolom tersendiri, ada kolom luas rumah, ada kolom jumlah kamar, ada kolom jumlah lantai. Nah, tapi ini sangat berbeda ketika misalnya kayak kita lakukan analisis sentimen di mana dia cuma punya satu kolom aja, yaitu konten. Kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita memasukkannya ke dalam model machine learning? Apalagi model machine learning itu dia cuma bisa memiliki atau dia cuma menerima inputan yang berupa angka. Jadi sebenarnya dia nggak bisa menerima inputan yang berupa karakter ya. Kita harus ubah dia menjadi angka. Nah, di sinilah kita akan lakukan tokenisasi. Jadi apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh tokenisasi itu? Nah, jadi kalau misalnya di sini saya coba untuk ini ya, lihat kan ya, tokenization. Machine learning. Nah, ini nggak masalah blur. Jadi misalnya nih di sini kita punya sebuah kata yaitu this is a input text yang warna merah ini ya. Nah, this is an input text. Nah, yang dilakukan oleh tokenisasi itu adalah dia breakdown untuk masing-masing katanya. Jadi di sini this, kemudian is, kemudian a, kemudian input, kemudian misalnya input teks ya, misalnya di sini ya. Harusnya di sini ada input teks kayak gitu. Nah, kemudian nanti masing-masing katanya, misalnya di sini this, di situ akan menjadi nilainya misalnya kayak 2023 dan lain seterusnya. Jadi harusnya setiap katanya ini dia memiliki ID. Jadi kalau misalnya untuk A itu nanti beda lagi nih ID-nya. Untuk input ini dia berbeda lagi untuk ID-nya. Jadi kayak this is a input, jadi this-nya itu jadi 2023, is-nya 2003, A-nya jadi 1037, input 7953. Jadi nantinya kalau misalnya ada kata misalnya di sini this is a dog misalnya ya. Nah, dia nanti akan membuat juga kolom baru, dia akan ubah nih. Jadi this-nya itu menjadi 2023 juga, is-nya tetap juga menjadi 2003, kemudian A-nya itu menjadi 1037, kemudian doc-nya itu menjadi sebuah ID lain yang dimana tiap kata itu ya memiliki ID masing-masing kayak gitu. Nah, inilah yang dilakukan tokenisasi. Jadi poin utamanya adalah merubah tiap kata menjadi ID numerik. Supaya apa? Agar bisa diterima model ML kayak gitu. Karena kan ujung-ujungnya model ML itu dia memang hanya mengolah matriks ya atau mengolah numerik kayak gitu. Nah, itulah kenapa dilakukan tokenisasi untuk data teks. Nah, jadi kalau misalnya kasus kita prediksi harga rumah nggak ada data teksnya ya udah kita nggak usah lakukan tokenisasi. Tapi ketika teman-teman mempunyai
misalnya bukan hanya analisis sentimen ya, tapi ketika memang melakukan pemodelan teks, misalnya klasifikasi kategori atau klasifikasi genre film berdasarkan sinopsis, yang penting feature-nya adalah teks, teman-teman wajib melakukan tokenisasi untuk data teksnya. Supaya apa ya? Mengubah kata menjadi ID numerik. Supaya bisa diterima oleh ML modelnya. Nah itu sih untuk melakukan tokenisasi ya teman-teman. Nah di sini saya coba kembalikan lagi. Terus kita jalankan. Nah, sebenarnya cukup lama ya. Nah, jadi intinya sebenarnya itu untuk melakukan tokenisasi. Nah, di sini kita udah mau hampir selesai nih untuk persiapan data kita yang di mana sebenarnya step paling panjang itu adalah pembersihan data dan juga persiapan data ya. Karena ketika misalnya data kita udah siap ya, kita tinggal lakukan aja pemodelan kayak gitu. Nah, di sini udah selesai dan kalau misalnya kita lihat ya, anggap misalnya kita lihat nih, X-train. Oh ya, dia bentuknya udah array ya. Nah, kalau kita lihat sekarang X-train kita ini udah bentuknya jadi seperti ini nih, angka semua ya. 157, 1255, 40, yang dimana setiap angkanya itu merepresentasikan sebuah kata, kayak gitu. Jadi 157 ini ya, dia representasi dari sebuah kata tertentu. 1255 ini juga seperti itu. Nah, ini kan sangat berbeda ya ketika dari data awalan kita ya, yang dimana data awal kita data.head ya. Oh, salah. Nah, yang dimana awalnya itu bentuknya teks, itu justru berubah menjadi numerik. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kayak kenapa kita harus belajar matematika lah ya, setidaknya untuk di model machine learning, karena bagaimanapun ini adalah apa ya, komputasi matriks kayak gitu. Kita ujung-ujungnya ubah data teks kita menjadi sebuah nilai numerik. Tapi kalau misalnya di sini karena berhubung ini ya, kita masih di bagian dasar aja, jadi kita nggak usah memahami banget matematikanya, tapi setidaknya kita dapat ide bahwa kita harus ubah data teks kita menjadi numerik. Itu aja sih sebenarnya. Nah, itu mungkin untuk tokenisasinya. Dan yang paling terakhir itu adalah embedding matrix. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk embedding ini, di sini saya nggak terlalu akan menjelaskan secara banyak ya, tapi inti dari embedding di sini kita akan gunakan dia pada saat proses pembuatan model neural network-nya nanti. Jadi ini nanti akan menjadi layar paling pertama, kayak gitu. Itu embedding matrix, untuk pembuatan embedding layar. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau embedding ini dia lebih canggih lagi ya. Maka dari itu kenapa di sini dia mengambil dari sebuah teks tertentu, karena embedding itu sebenarnya udah hasil dari pembuatan model. Terus kita ubah nih data teks kita menjadi sebuah matriks-matriks yang sebenarnya kita lebih nggak paham lagi apa maksudnya. Jadi ada 0,03, ada minus 0,0558. Nah, inilah yang nantinya akan membantu untuk proses pembuatan modelnya. Jadi, yang awalnya data kita dari tokenisasi seperti ini, itu nanti kayak dibuat lagi, di-embed lagi untuk menjadi matriks yang lebih kompleks lagi. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya itu untuk embedding. Terus di sini kita coba untuk buat nih layer pertamanya, embedding layers. Kemudian di sini number of epoch kita coba 10, batch size-nya 1000. Nah, di sini untuk loss-nya kita nanti gunakan binary cross entropy. Binary cross entropy karena
kita kan cuma ada 2 ya yang ingin kita prediksi, yaitu positif dan juga negatif. Maka dari itu kita gunakan binary cross entropy. Kayak gitu. Kalau misalnya lebih dari 2 kelas, kita gunakan kategorikal. Matriksnya nanti kita gunakan akurasi dan dan seterusnya. Nah, terus di sini kita coba untuk buat modelnya. Jadi di sini kita akan gunakan sebuah model dari yang awalnya embedding layers, terus nanti kita gunakan bidirectional LSTM ya. Jadi LSTM ini sebuah model yang cukup baik untuk mengenali sequence atau urutan. Dia perkembangan dari RNN kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya kayak teman-teman mungkin pengen menggunakan ataupun pengen melakukan sentimen analisis atau bahkan bukan sentimen analisis deh. Misalnya kayak teman-teman ada project lain, pokoknya klasifikasi teks. Nah, salah satu yang saya sarankan juga adalah menggunakan LSTM kayak gitu. Dia bagus untuk mengenali teks. Nah, ini untuk model kita. Jadi kita udah buat modelnya sekuensial. Ini kalau misalnya kayak kita gambarkan model kita tuh seperti apa. Nah, terus di sini kalau misalnya kayak kita tinggal ini ya, kita tinggal compile atau kita latih model kita di sini. Nah, karena data kita kayak ada 1.600.000, ini tuh sangat lama banget ya, by the way. Kayak cukup lama. Tapi intinya nanti teman-teman ketika misalnya kayak kita, misalnya nih, pada saat kita melakukan prediksi, hasil dari prediksinya itu akan berupa seperti ini. Jadi misalnya YPRED nih. YPRED. Misalnya di sini adalah data pertama. Prediksinya itu keluarnya tuh nggak langsung negatif atau positif, tapi keluarnya tuh seperti ini, 0,2, kayak gini ya. Terus nanti hasil prediksinya misalnya ada 0,9. Terus di sini hasil prediksinya lagi ada 0,7. 4. Sini prediksinya lagi ada 0,3 misalnya. Nah, ini adalah hasil prediksinya nantinya. Dia bentuknya seperti ini. Dalam artian dia akan menghasilkan sebuah probabilitas. Di mana probabilitas ini harus kita tahu nih. Kayak kira-kira yang mendekati 1 itu maksudnya apa sih? Jadi misalnya nih, saya coba lihat ke atas. Tadi kan kita sempat ubah ya. Nah, yang positif itu 1, yang negatif 0. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu di sini bahwa label positifnya itu adalah 1, sementara yang negatifnya itu adalah 0. Jadi untuk data yang pertama di sini kita bisa klasifikasikan bahwa dia negatif. Karena dia cuma memiliki 20% kemungkinan untuk memiliki sentimen positif kayak gitu. Nah, begitupun juga untuk yang data kedua. Data kedua ya jadi positif karena dia memiliki 90%. Jadi kayak di sini 90% positif. Maka dari itu positif. Di sini cuma 20% positif. Nah, diprediksi negatif. Nah, begitupun juga yang ini ya, 70% positif. Ya, dia diprediksi positif. Kalau ini 30% positif, jadi tandanya 70% negatif, ya kita prediksi dia menjadi negatif. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi ini adalah kayak bisa dikatakan nanti kurang lebih hasil pemodelan kita ya seperti ini. Jadi ada 0, dia hasilnya probabilitas 0,2, 0,9, 0,7, 0,3 dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi maka dari itu kita harus tahu juga nih pada saat pembuatan model kita harus tahu 1 itu apa, 0-nya itu apa. Karena kalau misalnya positifnya 0, negatifnya 1 ya pasti interpretasinya berbeda juga kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya itu sih mengenai sentimen analisis. Palingan di sini nanti ada classification report. Terus juga di sini nanti kita bisa lihat historinya ya untuk akurasi dan juga loss. Nah, tapi di sini kalau misalnya kayak konklusinya, kita kalau mau ningkatin modelnya itu bisa aja dengan kita hyperparameter tuning aja. Kemudian kalau misalnya memang mau pengen
punya akurasi atau improvement untuk model embedding yang lebih kompleks, bisa gunakan model lain. Terus di sini high accuracy was not achieved for the training data which may indicate an representative training data set. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih itu sih untuk jalur, untuk cara melakukan pemodelan machine learning khusus kasus teks. Ini bukan cuma sentimen analisis, tapi klasifikasi teks apapun. Jadi kalau di sini saya coba simpulkan lagi ya, tambah kesimpulannya, yaitu project machine learning, teks, khususnya klasifikasi teks. Jadi bisa dikatakan kurang lebih tahapannya sama dengan project machine learning lainnya, khususnya data tabular ya. Seperti prediksi harga rumah. Misalnya seperti itu. Yang membedakan yaitu di mana kalau untuk project yang lainnya ya baca data, kemudian EDA, exploratory data analysis, kemudian persiapan data. Jadi biasanya ya melakukan scaling dan sebagainya. Scaling ataupun mungkin one hot encoding. Nah, kemudian setelah itu ada trend test splitting, model fitting, model prediction. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan untuk project text adalah di persiapan data. Nah, persiapan datanya harus kayak gimana? Persiapan datanya ada yang harus dilakukan, yaitu kita harus mengubah data teks kita menjadi numerik. Nah, di sini untuk merubah data teks menjadi numerik, kita harus melakukan apa ya? Kita harus melakukan tokenisasi. Tokenisasi seperti itu. Nah, itu mungkin untuk yang pertama ya, teks menjadi numerik. Tapi ada lagi yang sebelumnya yang harus kita lakukan adalah pembersihan data teks. Di mana untuk pembersihan data teksnya, ini ada berbagai macam, yaitu ada lematisasi atau stemming. Jadi pilih salah satu aja, lematisasi atau stemming. Pilih salah satu. Kemudian menghapus link dan juga spasi berlebih. Nah, kalau misalnya untuk di pembersihan data, di sini teman-teman baik kasus klasifikasi apapun, project apapun, selama bahasa Inggris, teman-teman bisa gunakan saja kode dari ini, project ini. Begitupun juga sebenarnya untuk teks, untuk tokenisasinya sih, bisa gunakan kode dari ini. Tapi yang paling penting teman-teman harus tahu apa yang harus dilakukan. Jadi mengenai misalnya, pembersihan data teks. Ya udah, kalau misalnya nggak dapat kode dari sini, ya teman-teman bisa cari aja di Google. Pembersihan data teks untuk bahasa Indonesia. Pasti ada aja kok caranya. Tapi yang paling penting adalah ya itu teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Jadi makanya dari itu pendekatan kita nggak teknikal banget kodenya ya. Tapi lebih ke konsep umumnya aja apa yang harus dilakukan. Kayak gitu. Nah jadi setelah itu di bagian persiapan data ya lanjut aja sih seperti project machine learning biasanya, yaitu ke trend test splitting dan juga lainnya. Jadi kalau di sini saya coba ubah persiapan data. Dalam hal ini ada dua lagi ya, kayak lematisasi. Atau di sini saya coba untuk buat seperti ini. Pilih salah satu. Terus lematisasi atau tokenisasi, pilih salah satu. Kemudian yang kedua itu adalah pembersihan data dari link dan
Nah, jadi seperti ini. Tahapan bisa dikatakan kurang lebih tahapan dari project data text. Yang dimana ini adalah tahapan dari project machine learning biasa, baca data, EDA, persiapan data, trend test splitting, model fitting, model prediction. Ya, cuman perbedaannya di bagian persiapan datanya, yaitu ada pembersihan teks, di mana teman-teman bisa lakukan kayak pembersihan teks, ada lematisasi sama tokenisasi, pilih salah satu aja, terus pembersihan data dari link, spasi berlebih dan lain sebagainya, dan yang selanjutnya adalah tokenisasi, yaitu merubah data teks menjadi bentuk numerik, kayak gitu. Nah, jadi cuman ini saja sebenarnya teman-teman apa yang paling berbeda. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa untuk buat project machine learning selain teks, ya sebenarnya teman-teman tahu bahwa cuman di bagian persiapan datanya aja yang cukup berbeda. Jadi tinggal ini yang dipelajarin, untuk yang lainnya itu bisa mengikuti aja dari project-project yang lain. Jadi kayak kurang lebih sama kok konsepnya. Jadi seperti itu ya mungkin untuk teman-teman di sini. Dan walaupun sudah panjang ngobrolnya, kita di sini masih belum selesai trainingnya. Ya kayak ya nanti mungkin teman-teman bisa coba juga ya di tempatnya masing-masing. Tapi intinya pembahasan kita seperti itu. Kalau misalnya secara kesimpulannya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Kalau dari saya sih sebenarnya materinya udah selesai. Jadi mungkin sampai sini saja dulu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, di sini kita masih punya waktu ya 25 menit kalau mau diskusi. Kalau misalnya mau diakhir lebih cepat dari itu juga bisa banget. Nah, tapi intinya adalah bahwa kita klasifikasi teks itu nggak terlalu banyak kok tambahnya, cuman konsep di persiapan datanya aja kayak gitu. Nah, mungkin di sini saya kembalikan ke Mas Moderator dulu ya untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin silahkan untuk Mas Moderatornya, Mas Nizam. Oke, terima kasih Mas Irfan. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya dan jawab. Mungkin dari teman-teman apabila ada pertanyaan bisa raise hand atau ketik di kolom chat itu. Mungkin sambil Mas Nanda sepertinya ada pertanyaan, silakan Mas Nanda. Oke, tes suaraku kedengeran nggak apa nge-lag? Jelas. Masuk. Oke, soalnya ini tadi kayaknya nggak fokus. Oke, ini sebenarnya saya punya banyak pertanyaan dari awal ya, tapi aku juga mungkin teman yang lain mungkin kalau ada yang nanya bisa duluan nggak apa-apa. Banyak cukup banyak yang kesimpan dari awal lah. Saya kepo. Oke, mungkin karena belum ada, aku pertanyaan pertama dulu lah. Ini tadi sebenarnya mau aku tanyain di awal ya, cuma udah dilanjutin tapi nggak apa-apa. Nah, untuk sentimen analisis ini bisa itu nggak sih Mas Ivan, dibuat untuk menganalisa hasil UAT gitu dari sebuah software gitu kan, user ya UAT, user acceptance testing itu kan, itu nanti kan ada hasil testingnya, itu mungkinkah itu diterapkan di situ juga sentimen analisis? Oke, jadi kalau misalnya untuk pertanyaan pertama itu mengenai apakah bisa analisis user acceptance testing ya? Itu ya? Iya. Oke, wait, saya coba untuk dokumentasikan pertanyaannya di sini. Apakah sentimen analisis bisa analisis UAT atau user acceptance testing? Oke, nah di sini mungkin kalau misalnya kan mungkin ini istilah cukup software engineer ya untuk Mas Nanda, mungkin boleh dijelasin lebih detail kayak contoh
UAT itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih? Kayak gitu. Biasanya UAT ini bentuknya kayak gimana nih Mas Nanda? Oke, ini kalau yang setauku ya, ya aku juga jarang pakai. Nah, UAT ini ya dia dibuat untuk ngetes apakah software yang dihasilkan itu udah sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan end user gitu. Jadi mungkin ya aku kurang tahu, tapi seingatku itu bisa berupa kayak survei gitu, pakai form gitu. Dan mungkin Oke. atau pakai yang apa itu, aku agak lupa, yang testing secara langsung gitu, yang ada prototipenya itu. Oh, kayak tugasnya Pak inilah ya, Pak Agung kayak gitu maksudnya atau beda? Oh, belum dapat mas, kayaknya nggak ada itu tuh. Ya tapi ya Walah, seperti itu. beruntung lah kalian. Wah, Terus. Jadi intinya dia ini ya, bentuknya mungkin bentuk form seperti itu ya, ya, Mas ya, Nanda ya. Oke, sip. Nah, terus di sini ingin menganalisis apanya nih? Responsnya yang ingin dianalisis adalah respons dari formnya. Nah, ini yang isi mungkin kayak orang-orang yang mencoba produknya ya Mas Nanda kayak gitu ya mungkin ya. iya, ya sebenarnya ini mungkin tergantung dari, kalau menurut saya ya tergantung developernya sendiri ya, mau target testingnya tuh siapa, kan bisa saja tuh kayak dipublish gitu, open lah gitu. Nah kayak gitu tuh hasilnya bisa apa enggak tuh pakein sentiment analysis biar lihat lah puas apa enggak atau dinilai buruk ya, seperti itulah ini. Oke, mantap. Sip. Thank you. Mungkin untuk pertanyaannya Mas Nanda. Mungkin di sini siapa tahu mau bertanya dulu lagi sebelum saya jawab atau mau ditanya jawab dulu atau gimana? Ngikut dari Mas Irfannya aja ya. Oh, gitu. Baik. Nah, di sini saya coba jawab dulu deh kalau kayak gitu ya. Mungkin untuk jawabannya di sini jawaban dari pertanyaannya Mas Nanda. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk form ya, kayak misalnya kan form itu kan jenisnya banyak ya. Nah, bisa dilakukan mungkin sentiment analysis. Nah, jadi lagi-lagi ya tergantung dari ya ini. Jadi selama data kita memiliki label sentimen, dalam artian kita tahu bahwa itu tuh ada labelnya negatif atau positif dan juga teksnya, maka kita bisa lakukan klasifikasi analisis kayak gitu. Maksudnya kayak gimana nih label sentimennya? Nah, jadi kalau misalnya kayak kita lihat data kita di sini, nah ini kan ada targetnya ya, ada labelnya nih, negatif. Terus di sini ada juga teksnya kayak gitu. Mungkin di sini adalah responsnya. Nah, jadi kalau misalnya kan biasanya kayak data kita tuh misalnya kayak kita scraping Twitter ya. Pasnya kita lihat di sini, kita kan udah dapat nih data teksnya. Sayangnya, biasanya kita nggak punya si targetnya. Kita nggak tahu dia tuh negatif atau positif. Nah, jadi kita harus labelin satu-satu kayak gitu. Kita yang kasih label negatif atau positif. Nah, baru kalau labelnya cukup banyak, kita bisa lakukan pemodelan machine learning kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak dalam hal ini mungkin nah, jadi kalau misalnya dalam hal ini selama dia mempunyai label sentimen kayak negatif ataupun positif dan juga ada teksnya, itu bisa-bisa aja untuk Mas Nanda. Jadi kayak kita bisa melakukan prediksi ataupun bisa melakukan klasifikasi sentimen ya dari hasil responsnya. Nah, tapi kalau misalnya memang dari formnya sudah ada nilai numerik, misalnya kepuasan. Contoh ya, kepuasan. Contoh ini mungkin yang salah satu yang ini juga yang salah satu kasus yang cukup banyak juga yang saya temui. Jadi misalnya kayak review produk. Review produk itu kan biasa udah ada bintangnya ya, teman-teman. 0 sampai 5. Jadi review produk itu kan ada bintangnya kan.
ada rating 0 hingga 5. Terus selain rating, itu juga ada teksnya. Jadi kayak feedback dalam bentuk teks. Nah, jadi kalau misalnya kayak kita udah punya data seperti ini, ada ratingnya 0 hingga 5, kayak gini. Yang dimana usernya sendiri yang kasih masuk ratingnya 0 atau 5. Nah, di sini kalau saran saya sih, kita tidak terlalu membutuhkan klasifikasi sentimen. Karena kita udah tahu orang-orang yang kasih rating 1 itu ya pasti buruk kayak gitu kan. Kecuali misalnya memang data yang kita terima itu selalu cuma dalam bentuk teks aja kayak Twitter. Twitter itu kan nggak punya rating ya. Nah, Twitter itu maka dari itu ketika misalnya ada Twitter, kita ingin tahu oh itu tuh kira-kira sentimennya itu negatif atau positif. Nah, itu baru dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kayak review produk yang dimana udah ada masukannya rating 0 hingga 5 atau 1 sampai 5 ya biasanya. 1 sampai 5. Nah, ini kita nggak usah membutuhkan klasifikasi sentimen karena udah di-input oleh usernya. Tingkat kepuasannya itu seperti apa. Jadi palingan untuk kasus-kasus kayak gini sih kita mending untuk lakukan LDA atau latent atau istilahnya clustering text untuk mengetahui topik-topik apa saja yang dibahas di feedback produknya. Nah, ini mungkin cuma informasi tambahan aja ya. Tapi kalau untuk menjawab, lagi-lagi untuk menjawab pertanyaannya Mas Nanda, kalau saya summary, apakah bisa nih sentiment analysis untuk UAT, user acceptance testing, atau mungkin analisis sentimen untuk bentuk form ya, kan form banyak banget. Nah, bisa-bisa aja asalkan lagi-lagi dia mempunyai label, ada labelnya, dia negatif atau positif, dan juga ada teksnya. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak punya hal tersebut, ya ada dua, entah kita labeling satu-satu, ya harusnya sih kita labeling satu-satu ya, atau ya udah kita nggak bisa lakuin apa aja. Nah, tapi kalau misalnya kayak di sini kasus kita udah ada reviewnya ya, udah ada review form, udah ada nilai numeriknya, yaitu tingkat kepuasan seperti review produk, kayak rating. Nah, di sini kita sebenarnya nggak usah lakukan analisis sentimen karena kita udah tahu rating 1 sampai 3 itu nggak puas, sementara 4 dan 5 itu cukup puas. Kayak gitu sih paling untuk menjawab pertanyaannya Mas Nanda. Kayak mungkin di sini gimana Mas Nanda, siapa tahu kayak apakah cukup terjawab atau ada pertanyaan follow up, boleh banget. Cukup sih, Mas. Oke. Sip. Ada yang tanya di kolom chat, Mas. Oke, di sini apakah Al-Ghazali? Al-Ghazali ya, dari Pertanyaan bagus, apakah algoritma LSTM ini algoritma yang paling unggul dibanding algoritma lain? Oke, sip. Untuk menjawab pertanyaannya Mas Al-Ghazali, di sini saya coba jawab secara singkat. Iya betul, dia salah satu algoritma yang paling unggul ya untuk Mas Al-Ghazali. Jenis LSTM ini salah satu paling unggul untuk data teks. Kalau misalnya kayak saya coba cerita sedikit bagaimana perkembangannya. Jadi algoritma yang bagus untuk data teks itu awalnya itu ada RNN atau Recurrent Neural Network. Karena apa? Karena dia bisa memahami urutan atau sequence. Jadi kan teks itu berurutan ya, ada SPOK-nya kayak gitu-gitu kan. Nah, kemudian LSTM perkembangan dari RNN. Kayak gitu. Jadi sementara ini dia salah satu yang paling bagus untuk LSTM. Nah,
karena RNN dan LSTM ini bagus untuk data berurutan, maka dari itu dia tuh cocok untuk project apa? Project ya teks yang memiliki urutan, yaitu teks atau time series. Jadi misalnya time series itu kayak saham atau cuaca. Nah, dia bagus untuk data-data yang memiliki urutan. Nah, mungkin itu ya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ghazali. Semoga menjawab. Mungkin saya izin tanya, Mas. Boleh banget. Itu kan tadi Mas Irfan bilang kalau misalkan kita scraping dari Twitter gitu kan nggak ada labelnya gitu. Nah, itu Betul. ada cara kayak yang lebih auto gitu loh buat labelingnya dibanding labeling satu-satu nggak sih, Mas? Misal pakai model yang udah di training gitu, apakah bisa? Saya kira buat labeling data gitu. Oke, nah jadi di sini apakah ada cara otomatis ya untuk melakukan labelingnya, Mas Nizam ya? Betul, Mas. Oke, nah di sini sebenarnya ada cara ya, ada ada cara untuk otomasi melakukan labeling. Jadi sebenarnya ada caranya. Saya lupa istilahnya apa, by the way. Tapi saya coba carikan dulu. Tunggu. Nah, tapi intinya gimana sih caranya ini? Tadi saya coba langsung tanyain teman saya, tinggal tunggu jawabannya. Jadi kayak Mas Nizam tanya ke saya tanya ke teman saya. Tapi intinya adalah metodenya itu dia bukan pakai machine learning ya. Metodenya itu rule based atau if else kayak gitu. Nah, jadi dia lihat nih di dalam katanya dia melihat di kalimat tersebut apakah terdapat kata-kata buruk kayak misalnya seperti itu. Contohnya kayak gimana? Ini cuma untuk analisis sentimen ya. Ini cuma berlaku untuk analisis sentimen. Nah, jadi misalnya kayak gini, ada sebuah kata, sebuah tweet ya. Misalnya ada sebuah tweet. Nah, terus di dalam tweetnya itu terdapat kata kayak gini. Misalnya seperti ini ya. Terdapat kata ini. Dia otomatis dia tanpa melihat secara dia tanpa melihat lagi yang lain, dalam artian kayak tanpa memahami konteks, dia udah otomatis melabeli ini sebagai negatif karena dia memiliki kata-kata yang berkonotasi negatif. Jadi dia akan melihat di kalimat tersebut apakah terdapat kata-kata yang berkonotasi positif atau negatif. Jadi dia udah banyak kamus katanya, dia cek satu-satu tuh. Kayak, oh kira-kira di sini katanya, oh ternyata ada kata bangsat ya misalnya. Contoh aja ya. Kan jarang ya kayaknya kalau di tweet bangsat tuh dia positif tuh kayak gitu. Pasti kayak negatif. Entah di sebelahnya tuh ada Bung Toelnya juga atau gimana, kayak saya juga nggak tahu ya. Tapi misalnya seperti itu adalah salah satu contohnya. Nah, jadi misalnya kayak ada kata-kata yang berkonotasi positif, misalnya senang, itu kan konotasinya positif ya. Jadi dia bisa dia bisa asumsikan bahwa itu tuh positif. Jadi di sini sebenarnya dia cuma lihat kamus katanya doang ya. Dia cuma kayak istilahnya apa ya? Istilahnya dia cuma ngecek kamus katanya doang. Terus setelah itu dia nanti otomatis untuk melabeli. Tapi nggak pakai machine learning, dia cuma pakai if else kayak gitu.
ngecek di kamus kata. Nah, seperti itu sih. Jadi kalau misalnya dengan cara seperti ini, setidaknya sentimen sudah di auto labeling. Kemudian kita sebagai user tinggal proofreading atau ya validasi lah ya, kayak apakah memang benar nih bahwa kata ini tuh positif atau negatif, tanpa harus kita baca satu-satu banget. Harus kita pikirin kayak kira-kira dia positif atau negatif ya. Nah, baru deh setelah itu bisa dilakukan modeling ML untuk klasifikasi teks atau untuk klasifikasi sentimen, yang dimana ya lebih canggih ya dibanding yang role based ini. Nah, tapi untuk metodenya saya lupa namanya. Nanti saya coba nitip ya ke kalau misalnya teman saya belum jawab, nanti saya coba sampaikan saja entah ke Mas Nanda atau Mas Nizam juga lagi nantinya kayak gitu. Oke, mungkin Mas Nizam. Tapi ada metode seperti ini. Kalau cara yang paling efektif itu biasanya pakai apa ya, Mas? Saya pernah tahu kayak ada namanya kayak leksikon LLM gitu. Itu apakah bisa? Leksikon ya. Kalau enggak LLM itu apakah bisa juga, Mas? Nah, pas banget nih dari Mas Nizam. Sebenarnya metodenya itu namanya itu leksikon. Jadi leksikon itu ya kayak gini. Jadi leksikon itu untuk dia tuh udah punya kamus kata yang mana positif, yang mana negatif. Terus dia nanti dari leksikon ini dia tuh ngecek ya kayak kira-kira dari kamus kata ini apakah kebanyakan konotasi positif atau konotasi negatif kayak gitu. Nah, itu mungkin untuk leksikon. Nah, tapi kalau misalnya kayak ini mungkin untuk cara tradisional ya. Nah, tapi di sini teman-teman, saya belum pernah saya kayaknya baru satu kali di kantor saya ini menerapkan hal ini. Tapi sebenarnya kayak LLM dalam hal ini, misalnya ChatGPT ya, kayak entah ChatGPT atau mungkin Gemini, itu bisa membantu kita untuk analisis sentimen juga. Jadi di sini palingan yang dimainin itu tinggal bagaimana cara prompt engineering-nya. Jadi kayak kita buat prompt ke LLM untuk kasih contoh beberapa kalimat yang positif dan juga negatif. Di sini kasih contoh beberapa kalimat yang positif dan juga negatif. Setelah itu kita prompt kalimat untuk di auto label oleh LLM. Nah, itu bisa kayak gitu. Tapi waktu saya mahasiswa sih masih jarang ya kayak untuk LLM ataupun ChatGPT ini. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman siapa tahu mau memanfaatkan itu juga bisa, karena LLM ini memang dia tuh kan large language model ya. Jadi sebenarnya dia model transformers. Itu tuh perkembangan lagi. Jadi kalau misalnya kayak di sini saya coba ke atas ya. Jadi kan LSTM ini itu salah satu model paling bagus di neural network untuk klasifikasi teks. Nah, dasarnya LLM itu tuh ada lagi namanya transformers. Nah, transformers ini dasarnya itu adalah LSTM ini kayak gitu. Jadi LSTM dikembangin jadi transformers implementasinya dikembangin itu jadi ChatGPT. Nah, tapi
LLM itu bukan sesuatu yang bisa kita buat ya teman-teman. Bahkan di Indonesia juga resource-nya tuh kayak harus banyak banget. Jadi nggak segampang itu untuk buat LLM. Ya, di Indonesia juga belum ada deh, belum pernah kayak dilatih LLM. Pasti yang mengeluarkan ataupun yang buat model-model LLM itu pasti perusahaan-perusahaan yang memiliki resource yang besar banget. Kayak Microsoft, kan OpenAI punyanya Microsoft. Yang punya tuh Microsoft atau Gemini kayak Google. Kayak gitu sih mungkin untuk jawab pertanyaannya Mas Nizam ya. Jadi ada 2 cara, leksikon atau mungkin kalau misalnya mau bisa gunakan LLM kayak gitu. Nah, itu mungkin untuk menjawab pertanyaannya Mas Nizam. Saya kembalikan ke Mas Nizam. Apakah cukup menjawab mungkin? Oke, terima kasih Mas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Oh, tinggal 1 menit sepertinya. Oh ya, ada 1 menit, tinggal 1 menit ya. Oh, ada yang mau resin? Boleh? Mas Nanda. Oke, aku mau nanya terakhir mungkin lah ya. Boleh. Ini, nah kebetulan udah disinggung sedikit sama pertanyaannya Nizam tadi ini. Tadi aku kepikiran kan pas di explore data analis tadi yang awal itu kan tadi contohnya pakai bahasa Inggris kan. Nah, saya kepikiran kalau itu diterapin misal di Indonesia gimana? Kan maksudnya di Indonesia kan biasanya kalau di sosmed lah ya, ibaratnya kan ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa ngapak apalagi, dan segala macam bahasa hewannya yang ada. Nah, itu tuh kalau eh, dianalisis kayak seperti dengan cara yang sama kayak tadi tuh bisa apa enggak ya? Kan ada perbedaan bahasa gitu. Dan Oh, bisa banget. Coba lanjut dulu. dan Sorry. dan itu kan mungkin gimana ya? Kadang kan kalau kita lihat susunan kalimatnya itu kan nggak benar gitu. Maksudnya itu nggak sesuai dengan kaidah bahasa gitu loh kadang kalau di internet kan kadang gitu kan. Nggak SPOK atau gimana, kadang tuh aneh-aneh gitu. Kadang cuma sekedar singkatan dan mungkin ya yang ada kepotong-potong ya seperti itulah. Kayak gitu tuh apakah mungkin dilakukan dengan cara yang sama kayak tadi atau harus ada proses apa gitu? Mungkin tambahan atau bagaimana? Silakan Mas Irfan. Oke, sip. Thank you. Tunggu ya. Mungkin di sini saya coba mau melihatkan sesuatu sih. Sebenarnya saya lagi cari project student algoritma juga yang sebelumnya. Dapat nggak ya kira-kira? Oke. Sip. Oh ya beda. Nah, jadi tadi pertanyaannya, kalau misalnya dari pertanyaannya Mas Nanda, kalau misalnya bahasa Indonesia kayak gimana? Kan biasa kayak disingkat-singkat atau ada kata slang kayak gitu ya. Kayak ya disingkat-singkat lah misalnya. Apakah bisa juga dia lakukan analisis seperti itu? Nah, sebenarnya juga masih bisa-bisa aja ya kalau misalnya untuk di Indonesia ya, untuk dilakukan analisisnya. Jadi misalnya di sini salah satu project ini cuma proposal aja. Sebenarnya bukan ini yang ingin saya perlihatkan, ada lagi yang lebih ekstrim lagi. Nah,
Tapi kalau misalnya dalam hal ini itu juga masih bisa kok. Pokoknya kita udah bersihin, pasti juga sebenarnya banyak banyak kok untuk kata-kata yang bisa kita word cloud misalnya ataupun kita exploratory data analysis. Jadi dalam hal ini mungkin dalam sistem ini ya, dalam ini adalah sentiment analysis untuk Bank BSI. Jadi kelihatan ya bahwa data-data paling banyak itu yang mungkin bagian saldo, terus juga nasabah ataupun cek ataupun WhatsApp, teks dan data lainnya. Jadi kalau misalnya memang dia memiliki istilah slang juga tapi jarang digunakan ya dia nggak masuk. Tapi kan ada juga istilah slang yang sering digunakan ya. Istilah nggak formal yang sering digunakan itu juga pasti akan terbaca juga kok oleh pada saat kita melakukan exploratory data analysis kayak gitu. Nah, mungkin tadi sebenarnya yang ingin saya perlihatkan bukan itu ya. Jadi salah satu yang ingin saya lihatkan ada yang lebih bagus lagi dari student algoritma juga. Itu tuh dia adalah klasifikasi teks di mana dia ingin klasifikasi kata-kata buruk ya. Jadi misalnya kayak dia ingin niatnya tuh bagus banget sih. Jadi misalnya dia ingin klasifikasi apakah orang tersebut marah atau misalnya itu tuh termasuk bullying. Terus yang kedua apakah itu termasuk misalnya sexual harassment atau tweetnya itu berdasarkan kekerasan seksual kayak gitu. Nah, pada saat di word cloud kan kalau misalnya marah-marah pada saat di word cloud itu banyak nih kata-kata yang muncul kayak misalnya kayak gini atau misalnya yang kayak gini-gini lah ya. Itu sangat banyak. Begitupun juga dengan bullying. Nah, yang cukup apa ya? Yang cukup kocak itu pada saat di bagian ini sexual harassment karena cukup banyak kata-kata yang kayak misalnya apa lagi tuh? Misalnya cukup banyak kata-kata ini ya, kayak misalnya alat kelamin misalnya ataupun misalnya kata-kata yang kayak itulah, pokoknya kayak gitu. Nah, masalahnya adalah ini tuh harus dipresentasikan oleh calon-calon perusahaannya. Jadi kayak waktu itu pada saat menampilkan word cloud-nya kita saranin kayaknya terlalu eksplisit deh kalau mau menampilkan kata-kata tersebut. Jadi bisa disensor aja untuk kata-katanya. Jadi kayak gitu. Intinya adalah bahwa ini nggak berpengaruh kok untuk perbedaan bahasa, baik bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, tetap aja kita bisa melakukan exploratory data analysis dan hasilnya juga masih tetap bagus-bagus aja. Kayak gitu sih mungkin untuk Mas Nanda. Baik Mas, terima kasih. Oke, sip. Sip, itu dari saya. Mungkin saya coba kembalikan ke Mas Nizam lagi ya. Oke, mungkin karena udah pukul 9:06, kita dokumentasi dulu mungkin sebelum kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Yo teman-teman mungkin bisa open cam ya. Ayo open cam yuk. Last man standing-nya 5 ya. 6 ya. Tadi 10. Tadi 10. Enggak AFK lah. Ayo ini Mas Noval sama Lukman ini mau ikut lah. Kita tunggu 1 menit lah ya. Ya tadi kayaknya panjangnya di persiapannya ya Mas itu tadi. Kita tunggu 1 menit. Ini kita berdua. Udah mulai sepi nih. Bulan depan ini mau ada event lagi apa enggak ini kira-kira apa udah selesai? Mungkin nanti cyber lagi sih kalau ada tuh. Gue tanyain temanku yang lainnya. Cyber berapa orang? Kemarin ya yang hadir ya, maksudnya yang join tuh 25, 27 tuh. Ya, bagi yang udah akhir tahun gini kan udah wah banget itu. Oh ini Mas Lukman. Oh, mungkin kita 1 menit ya. Oke, mungkin yang screenshot aku aja sekalian. Oke. Ayo, oke, GTSC biasa lah. Teman-teman, ini gini. Yoi. 1, 2, 3. Oke, ambil barang di sekitar kalian biasalah. Bebas apapun. Kita
Kita lihat pulpen. Loh, kok pulpen anak informatika kok pas pakai pulpen? Aku terakhir nyentuh pulpen tuh lupa loh. Wih, bangkit. Bangkit, Mas. Bangkit. Ini bangkit. Wih. Wes. Itu bangkit Lu juga. mau pakai baju Samsung, Aska, baju Samsung, Aska. Enggak, udah keluar deh. Oke. Loh, keluar anjir. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman yang udah hadir. Silahkan. Makasih Oke. teman-teman yang udah join. Oke, Sip. mungkin kita masuki acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Irfan karena telah mengisi acara pada malam hari ini, dan terima kasih kepada para peserta yang ikut pada acara pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semuanya. Makasih ya Mas Irfan. Yoi, bye bye. Live duluan ya. Dadah.